Swastiastu. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Ananta Wikrama Tunggaatmaja, SEMSIAK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat, Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang terhormat, Ibu Putu Riesti Masdiantini, SEMSI, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa Sekecamatan Manggis. Namun, sebelum saya mempresentasikan proposal yang telah saya buat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Febi Krisnawati dengan NIM 1817051175 dari Program Studi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pokok pembahasan dalam proposal saya ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama adalah pendahuluan. Di mana dalam penelitian kali ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yakni lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya lembaga keuangan ini mampu menampung dan memberikan pinjaman sebagai wadah yang dapat mengatasi seluruh kebutuhan masyarakat. Di beberapa wilayah di Indonesia telah mengembangkan lembaga keuangan lokalnya masing-masing. Salah satunya adalah Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. LPD ini merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang berkembang pesat di Bali. LPD merupakan unsur dari Desa Adat Pakraman dengan fungsi yang dijalankan yakni mengelola potensi keuangan Desa Pakraman. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, tujuan berdirinya sebuah LPD yakni untuk mendukung kegiatan ekonomi di pedesaan melalui kegiatan masyarakat dengan menabung dan menyediakan kredit bagi usaha kecil. LPD juga memberikan manfaat bagi masyarakat desa, diantaranya memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat. Yang ketiga adalah, sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat sehingga merupakan salah satu unit usaha desa adat. Yang keempat, mendukung perkembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa. LPD sebagai lembaga keuangan desa yang menjalankan bisnis keuangan itu tentu saja harus membuat suatu bentuk pertanggungjawaban profit, yakni dalam bentuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini juga sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 pada pasal 17 yang dimana menjelaskan bahwa prajuru LPD itu wajib menyampaikan laporan kegiatan perkembangan keuangan serta kinerja LPD kepada Bendesa dan LPLPD. Nah, proses penyusunan laporan keuangan itu tidak luput dari berbagai pertimbangan. Hal tersebut dilakukan agar laporan keuangan yang dihasilkan itu dapat terlihat lebih baik dan juga berkualitas. Kualitas laporan keuangan itu dapat diukur oleh sejauh mana suatu laporan keuangan yang disajikan tersebut dapat menunjukkan informasi yang benar serta jujur, sehingga nantinya akan membantu pengguna laporan keuangan ini dalam mengambil keputusan ekonomi serta laporan keuangan ini harus mencangkup 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan keuangan yang dapat dipahami, yang kedua adalah relevan, andal, serta laporan keuangan ini dapat menjadi pembanding dengan laporan keuangan yang telah dibuat pada periode sebelumnya. Nah, laporan keuangan yang berkualitas juga penting dimiliki oleh LPD. Mengapa? Itu dikarenakan karena laporan keuangan ini nantinya akan digunakan sebagai sumber pembangunan pada wilayah Desa Pakraman. Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai tempat pengumpulan dana dan pemberian kredit masyarakat Desa Pakraman.
Nah, fenomena yang terjadi dalam penelitian ini yakni terkait dengan pemilihan pengurus LPD. Pemilihan pengurus LPD itu biasanya dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa adat setempat. Nah, pemilihan melalui musyawarah desa adat setempat ini akan mengakibatkan sering terjadi proses penyusunan laporan keuangan yang terhambat dikarenakan pengurus yang tidak ahli di bidangnya serta minimnya pemahaman pengurus dalam pengelolaan laporan keuangan LPD. Sehingga isu yang terjadi yakni menguatnya tuntutan akan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga publik, baik itu pusat maupun daerah. Salah satunya adalah lembaga perkreditan desa. Selain itu, masih banyak karyawan LPD yang kurang memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan karena minimnya pengetahuan mengenai laporan keuangan terutama dalam hal akuntansi, sedangkan mereka dituntut untuk membuat laporan keuangan yang lebih baik demi kemajuan LPD. Baik, kita lanjut ke identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah, maka muncullah identifikasi masalah. Di antaranya yang pertama, tingkat pendidikan pengelola atau pengurus LPD yang hanya sampai jenjang SMA atau SMK dengan jurusan yang bukan dari akuntansi itu akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan laporan keuangan. Yang kedua, dilihat dari pelatihan-pelatihan yang telah diadakan terutama di masa pandemi seperti saat ini, pengurus LPD yang mengikuti pelatihan tersebut kurang memahami ilmu yang didapatkan saat pelatihan berlangsung. Yang terakhir adalah belum meratanya penggunaan sistem informasi akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan berbagai hal. Yang pertama adalah keterbatasan pemahaman, yang kedua adalah buruknya jaringan, dan yang terakhir adalah kurangnya fasilitas yang mendukung terhadap sistem informasi akuntansi. Kemudian lanjut ke batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah penelitian, maka penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang digunakan, yakni tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD sekecamatan Manggis. Nah, oleh sebab itu, peneliti merumuskan masalah. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga memiliki tujuan yang diantaranya adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat ya, di mana manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana untuk manfaat teoritis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi pada bidang akuntansi, serta diharapkan juga menjadi referensi bagi pembaca atau pihak terkait sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kualitas laporan keuangan. Kemudian untuk manfaat kedua yakni manfaat praktis, di mana dalam manfaat praktis ini ada tiga. Yang pertama, bagi lembaga perkreditan desa diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan LPD untuk memperhatikan tingkat pendidikannya, kualitas pelatihan serta sistem informasi akuntansi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pada lembaga perkreditan desa. Yang kedua itu adalah bagi Universitas Pendidikan Ganesha, di mana diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi perpustakaan dalam hal kajian-kajian mengenai permasalahan tentang kualitas laporan keuangan. Yang terakhir itu adalah bagi masyarakat, di mana hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan informasi masyarakat mengenai kualitas laporan keuangan LPD. Pokok pembahasan yang kedua yakni kajian teori.
Nah, dalam penelitian kali ini, grand teori yang digunakan adalah teori keagenan, di mana teori keagenan ini pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Macaulay pada tahun 1976. Nah, mereka merupakan orang pertama yang memasukkan manusia dalam model yang terpadu tentang perilaku perusahaan. Nah, teori keagenan ini menggambarkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini dalam hal kualitas laporan keuangan, yakni LPD di sini bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna informasi. Dalam hal ini adalah Bendese dan LP-LPD, di mana Bendese dan LP-LPD dalam teori keagenan ini bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas organisasi. Adapun second teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 5. Ini yang pertama adalah kualitas laporan keuangan, lembaga perkreditan desa, yang ketiga adalah tingkat pendidikan, keempat adalah kualitas pelatihan, dan yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi. Kajian penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini bisa dilihat di slide, yaitu ada yang pertama Adi Putra pada tahun 2017, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berbasis XAK etap, kualitas pelatihan, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua ada Sukriyani pada tahun 2018, di mana hasil penelitiannya dapat diperoleh mengenai tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga adalah dari Dewi pada tahun 2017, di mana hasil penelitiannya berpengaruh positif antara pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK etap, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan koperasi simpan pinjam di Kecamatan Buleleng. Yang keempat ada Zulfah pada tahun 2017, di mana hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa sistem informasi ini mempunyai hubungan yang kuat dengan kualitas laporan keuangan SKPD Aceh Utara. Selain itu juga memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Aceh Utara. Dan yang terakhir ada dari Mulia pada tahun 2021, di mana hasil penelitian ini bahwa pemanfaatan teknologi, tingkat pendidikan serta pengalaman kerja itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Peneliti juga membuat kerangka berpikir, di mana di sana berdasarkan kajian dari penelitian tersebut, maka kerangka berpikir dari penelitian itu yakni tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan sistem informasi akuntansi itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh sebab itu, peneliti membuat hipotesis yakni H1, di mana tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD sekecamatan Manggis. H2, di mana kualitas pelatihan itu berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD sekecamatan Manggis. Dan H3, di mana sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada LPD sekecamatan Manggis. Baik, kita menuju ke pokok pembahasan terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada seluruh lembaga perkreditan desa yang terdapat di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Dengan waktu penelitian yang diperkirakan selama 6 bulan, yakni dimulai dari bulan Januari tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022. Jenis dan sumber data. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber datanya adalah primer dan sekunder. Nah, kita lanjut ke rancangan penelitian. Bisa dilihat di slide bahwa judul di atas itu dilatar belakangi oleh berbagai masalah hingga dibuatkan rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang diharapkan.
Tidak lupa untuk didukung dengan kajian teori dan dibuatkan metodologi penelitian berupa uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis, sehingga didapatkan hasil pembahasan dan juga hasil penelitian. Dan terakhir, dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi untuk penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu seluruh lembaga perkreditan desa yang ada di Kecamatan Manggis yang berjumlah 17 unit LPD. Kemudian untuk sampel, dalam penelitian kali ini menggunakan metode sensus dikarenakan jumlah populasinya relatif kecil sehingga pengambilan jumlah sampel itu sama dengan jumlah populasinya. Kemudian untuk responden pada penelitian kali ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah perjuru, penyarikan, dan petengan, sehingga didapatkan jumlah responden sebanyak 51 responden. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran yakni skala Likert 5 poin. Kita lanjut ke instrumen penelitian. Pada penelitian kali ini ada 4, yaitu yang pertama adalah kualitas laporan keuangan yang terdiri dari memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap, wajar, jujur, kemudian dapat diuji, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Yang kedua adalah tingkat pendidikan, di mana berdasarkan latar belakang pendidikan, berdasarkan strata pendidikan, dan yang ketiga adalah evaluasi pendidikan secara periodik. Yang ketiga adalah kualitas pelatihan, di mana kapasitas pekerjaan, keperluan dalam penyusunan laporan keuangan, pandangan mengenai pegawai, efektivitas pekerjaan, dan dukungan teknologi. Dan yang terakhir adalah sistem informasi akuntansi, yakni dapat dipercaya, tepat waktu, dan akurat. Yang terakhir adalah teknik analisis data, di mana dalam penelitian kali ini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama adalah uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua adalah uji asumsi klasik, di mana terdiri dari uji normalitas. Yang kedua adalah uji multikolineritas, dan yang terakhir adalah uji heterokedastisitas. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis, di mana dalam uji hipotesis ini terdiri dari analisis linear berganda. Yang kedua adalah uji koefisien determinasi yang dilambangkan oleh R kuadrat, dan yang terakhir adalah uji T. Baik, sekian pemaparan proposal saya dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kualitas Pelatihan, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Manggis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.